Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yahya Sedi Prasetyo dengan NIM 21211182. Saya di sini ingin menyampaikan beberapa kaidah usul fikih. Yang pertama, kaidah al-ijtihad la yunqadlu bil ijtihad, yaitu ijtihad yang satu tidak dapat dikalahkan dengan ijtihad yang lain. Dalilnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Contohnya, jika ada seorang yang bingung menentukan arah kiblat untuk mengerjakan sholat, lalu ia sudah berusaha mencarinya dengan cara bertanya atau melihat tanda-tanda lainnya, akan tetapi ia masih bingung dan belum bisa menentukannya. Lalu dia sholat dengan hasil ijtihadnya tersebut. Kemudian setelah itu menampakkan baginya bahwa dia ijtihadkan sebelumnya tersebut salah, maka sholatnya tetap sah dan tidak perlu diulangi. Kaidah pengecualian. Apabila terjadi persengketaan antara sebut saja Adi dan Ari mengenai seekor sapi, masing-masing mengaku sebagai pemilik sapi, meski tidak ada yang mempunyai saksi ataupun bukti, karena sapi tersebut berada di tangan Adi. Akhirnya, hakim memutuskan bahwa sapi tersebut adalah milik Adi. Keputusan itu berdasarkan patokan umum bahwa Dokil Adi dimenangkan atas Kharij Ari. Setelah keputusan dibuat, Ari mendapatkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sapi tersebut adalah miliknya. Berdasarkan kaidah ini, hukum Astakhrij adalah berdasarkan saksi, maka hakim dapat mengubah keputusannya dan memenangkan Ari sebagai pemilik sapi. Kaidah selanjutnya yaitu kaidah iza ijtamal halalu wal hamaru ghuliban haram. Artinya apabila sesuatu yang halal berkumpul dengan yang haram, maka yang menang adalah yang haram. Dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah perkara halal dan haram berkumpul, kecuali yang haram akan mengalahkan yang halal. Contoh, seekor anjing berhubungan intim dengan seekor kambing betina, lalu lahirlah anak, maka anaknya tersebut dihukum najis karena tidak boleh dimakan. Kaidah pengecualian. Kasus penggemuk ternak hewan dengan bahan-bahan makanan atau minuman atau bahan lainnya yang haram. Akan tetapi, jika ternak tersebut hanya sekedar pernah memakan atau meminum sesuatu yang haram, maka status hukum mengkonsumsi daging atau air susunya adalah halal, sekalipun sesuatu yang haram tersebut sudah bercampur dengan daging-daging dan susunya. Selanjutnya, kaidah al-isaru bil qurbi makaruhun wa fi ghairiha mahbub. Sikap mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Dalil firman Allah Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Mereka itu sahabat Ansor mengutamakan sahabat Muhajirin dan mengalahkan dirinya sendiri walaupun sebenarnya mereka memerlukan bantuan. Contoh, memberi minum orang haus. Syekh Yasin Al-Fadani menjelaskan bahwa mendahulukan orang yang kehausan yaitu dengan air, dan orang yang kehausan ini adalah orang yang kesulitan dan dilindungi, sama saja entah ia muslim atau kafir, zimi atau kafir mu'ahad, wajib izhar atas orang yang menemukan air dan ia tidak sedang membutuhkannya. Kaidah pengecualinya. Jika seorang memiliki air yang hanya cukup buat berwudu untuk dirinya sendiri, maka ia tidak boleh memberikan air itu pada orang lain.
agar orang lain bisa berwudu, sementara ia tayamum. Yang disunahkan adalah dia menggunakan air itu untuk berwudu, biarkan orang lain tayamum, kecuali jika ada orang lain yang membutuhkan untuk minum karena kehausan. Maka ia sebaiknya memberikan air itu padanya dan ia bisa bersuci dengan tayamum. Kaidah selanjutnya yaitu at-tabi'u, tapi mengikut itu adalah mengikuti. Artinya sesuatu yang mengikuti kepada orang lain, maka hukumnya adalah hukum yang diikuti. Dalilnya yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sembelilah janin itu mengikuti sembelihan induknya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Contoh, penguasa tidak boleh mengangkat orang fasik menjadi imam sholat, sekalipun sah makmum di belakangnya, karena makruh saja. Dalam hal seperti ini, penguasa harus benar-benar memperhatikan kemaslahatan. Kalau tidak, akan mendorong orang gampang dan ringan memandang hal-hal yang makruh. Selanjutnya, kaidah pengecualiannya, barang siapa yang menjual pohon kurma ketika sedang berbunga dan sudah dikawinkan, maka buahnya menjadi penjual. Maka buahnya menjadi milik penjual. Apabila pembeli mensyaratkan bahwa buah tersebut juga ikut dalam akad jual beli. Selanjutnya kaidah tasarruf al-imam ala ara ra'iyah manutun bi al-maslahah. Tasarruf atau tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Dalil, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Quran surat An-Nisa ayat 58. Contoh, soal pembagian zakat, seorang imam atau pemimpin yang masih dalam keadaan mabuk tidak boleh mengutamakan dirinya dalam menerima zakat daripada rakyat yang istilahnya lebih membutuhkan. Kaidah selanjutnya itu al-hudud tasqutu bi al-syuhbat. Hukum-hukum had itu bisa gugur karena syubhat ketidakjelasan. Dalilnya yaitu Quran surat At-Talaq ayat 1. Wahai Nabi, apabila kamu menceritakan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Yaitu hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itu hukum-hukum Allah. Dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Contoh, seorang yang muntah dan ada bau minuman keras keluar dari mulutnya. Dalam keadaan seperti ini, seseorang tersebut tidak boleh diberi sanksi hukum had minuman keras. Letak kesubahatannya adalah karena ada kemungkinan bahwa seorang itu dipaksa orang lain untuk minum atau memang terpaksa sebab tidak ada air sama sekali, atau karena ia tersalah dalam mengambil minumannya. Letak kesubhatan lain adalah bahwa terkadang bau khamar itu sama dengan bau minuman halal lain. Setelah melalui proses dalam perut seorang ini, semua adalah termasuk syubhat yang tidak boleh dikenakan sanksi hukum had, minuman keras. Kaidah pengecualiannya yaitu kasus seorang muslim yang membunuh seorang kafir zimmi. Kemudian wali kafir zimmi tersebut membalaskan dendam dengan cara membunuh pria muslim tersebut. Dalam kasus ini wali zimmi yang telah membunuh pria muslim tersebut
tetap dihukum had karena sekalipun ada syubhat khilaf dari mazhab Hanafi yang membolehkan, namun syubhat tersebut sangat lemah sehingga tidak dapat dijadikan pedoman dalam menggugurkan had. Kaidah selanjutnya itu kaidah al-huru la yadkhulu tahtal yad. Orang yang merdeka itu tidak masuk dalam kekuasaan. Dalilnya yaitu surat Al-Imran ayat 26. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Contoh, laki-laki yang sedang berzina dengan perempuan merdeka tidak dapat dituntut membayar mas kawin. Sebaliknya, jika ia berzina dengan perempuan budak, maka ia masih bisa dituntut membayar mas kawin karena perempuan budak berada di bawah kekuasaan majikannya. Kaidah pengecualiannya, apabila yang dikurung itu adalah hamba sahaya dan mati tertimpa tembok yang roboh atau semacamnya, maka jika kasus itu terjadi, maka wajib membayar ganti rugi. Dan apabila orang yang mengurung tersebut wajib menanggung kemanfaatan 7 hamba sahaya tadi selama ada dalam kurungan seandainya ia tidak dapat memenuhinya. Kaidah al-harimu lahu hukmu ma huwa harimu lahu, yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi. Dalil oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuti dalam sebuah karangan. Beliau mengutip pernyataan dari Imam Al-Zarkashi sebagai berikut. Berkatalah Al-Zarkashi, batasan dalam kaidah ini termasuk pada suatu yang wajib, haram, dan makruh. Contohnya, wajib menutup lutut dan pusat yang merupakan batasan bagi aurat laki-laki dalam salat. Karena sebagaimana aurat antara pusat dan lutut itu wajib ditutup, begitu juga dengan bagian pusat dan lutut itu sendiri yang membatasnya, maka wajib juga ditutup. Kaidah pengecualiannya, tidak diperdapatkan pengecualian pada segala cabang masalahnya, melainkan hanya ada pada suatu kasus yang tentang haramnya menyetubuhi istri dari jalur belakang atau dubur. Maka dalam hal ini yang diharamkan oleh syara adalah dubur istri yang mempunyai pembatas yaitu pantatnya, namun syara tidak mengharamkan kepada sang suami jika bersenggama dengan pantat saja. Kaidah selanjutnya adalah ijzatstama'a amroni min jimsin wahidilam yahtalif maqsuduham dohala ahaduhuma fila khairi ghaliban. Apabila berkumpul dua perkara satu jenis dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang satu masuk kepada orang lain. Maksudnya, apabila dua perkara itu jenis dan tujuannya sama, maka cukup dengan melakukan salah satunya. Dalil sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapat sesuai niatnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih atau karena seorang wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuannya. Contoh kaidah, barang siapa melaksanakan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal pada hari-hari yang disunahkan berpuasa seperti puasa hari Bid, maka ia mendapatkan pahala puasa sunnah tersebut, yaitu puasa sunnah Syawal dan puasa-puasa hari Bid. Kaidah pengecualiannya, berniat mengalahkan musuh ketika jihad
dengan cara menebang pepohonan mereka. Hal ini pernah dilakukan Nabi ketika perang Khaybar. Pada menebang pohon merupakan larangan ketika berperang. Ini terjadi karena hal itu dipandang sebagai salah satu strategi mengalahkan musuh. Kaidah selanjutnya adalah kaidah imalul kalam aula min ihmalihi. Mengamalkan lebih baik daripada mengabaikan perkataan itu. Dalilnya membuat dasar itu lebih utama daripada memperkuat. Contoh, seorang yang berwasiat memberikan hartanya kepada anak-anaknya padahal ia tidak mempunyai anak lagi kecuali cucu-cucunya. Maka harta itu harus diberikan kepada cucu-cucunya tersebut karena itu termasuk anak dalam arti majas. Kaidah pengecualiannya, jika sulit memberlakukan suatu ucapan, maka ucapan tersebut tidak dapat diberlakukan. Contohnya, seorang menuduh orang lain memotong tangan padahal tangannya masih utuh. Selanjutnya, kaidah al-haraj bi damam. Hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Kaidah ini menurut Muhammad Bakar Ismail berkaitan dengan seorang yang telah memanfaatkan barang yang telah dibelinya dan dia harus menanggung kerusakan atas barang yang telah dibeli tersebut. Dalilnya yaitu seorang pria membeli seorang budak dan tinggal bersama sebagai kehendak Allah. Kemudian ia menemukan dia cacat, maka ia menentukan kepada Nabi semoga Allah Subhanahu wa taala dan ia kembali kepadanya sehingga orang itu berkata, "Oh Tuhan, utusan Allah." Hadis riwayat Al-Syafi'i, Ahmad, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i dan Ibnu Majah. Contoh hasil panen padi yang bibitnya berasal dari mencuri maka diperinci. Kalau proses sampai panen tidak mengeluarkan biaya apapun, maka hasilnya sepenuhnya untuk pemilik bibit. Apabila dalam proses pemeliharaan sampai panen memerlukan biaya, misalnya untuk pupuk, gaji, kuli, pengairan, dan lain-lain, maka hasil panen sebagian milik pemilik bibit dan sebagian milik yang memelihara. Selanjutnya yaitu kaidah al-khuruj minal khilaf mustahab. Berarti keluar dari khilaf itu adalah diutamakan. Keluar dari perselisihan adalah sesuatu yang disukai. Dalilnya, maka barang siapa menjaga diri dari syubhat tidak jelas hukumnya, maka ia telah mencari kebersihan untuk agama dan kehormatannya. Menurut Tajuddin Asyukbi, kaidah ini berasal dari firman Allah. Contohnya, sebaiknya orang buang air besar atau kecil lebih baik tidak menghadap atau membelakangi kiblat, bahkan di tempat tertutup. Sebagian jalan keluar dari perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah ini. Imam At-Suri mewajibkan untuk menjauhi, menghadap, dan membelakangi kiblat ketika buang air besar atau kecil, sedangkan imam lainnya tidak mewajibkan hal tersebut. Kaidah selanjutnya yaitu kaidah ad-daf'u aqwa minar raf'i. Artinya mencegah lebih efektif dibandingkan menghilangkan, yaitu setiap perbuatan yang dapat mencegah terjadinya sebuah hukum itu lebih mudah daripada menghilangkan atau menggagalkan hukum yang telah berjalan dan sedang diberlakukan. Dalil, dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Contohnya menjaga diri agar tidak sakit. Lebih baik mengobati daripada setelah sakit. Kaidah pengecualiannya, larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari memerangi pemimpin dan memberontak pada imam atau penguasa.
walaupun mereka berbuat zolim. Selama mereka melaksanakan sholat, tujuannya yaitu demi menutup pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada kerusakan yang besar dan kejelekan yang banyak. Alasannya memerangi dan memberontak terhadap penguasa menyebabkan timbulnya kemungkaran yang berlipat ganda daripada kemungkaran-kemungkaran yang sudah ada. Sedangkan umat tetap berada dalam akibat kejelekan sampai sekarang. Kaidah selanjutnya adalah kaidah aruksu la tunatu bil ma'asi. Ma'asi. Roksa tidak boleh diambil untuk melaksanakan maksiat. Roksa artinya keringanan. Dalilnya yaitu Quran surat Al-Hajj ayat 78. Contohnya orang yang dalam safar itu boleh menjamak sholat. Namun bila safarnya untuk maksiat seperti mencuri, merampok, atau berzina, maka dia tidak boleh menjamak sholat. Kaidah pengecualiannya umpamanya membayar zakat yang kadarnya dari harta, bunuh diri sebagai cara untuk tobat, memotong pakaian yang terkena najis sebagai cara untuk membersihkannya, dan keharusan sembahyang dalam masjid yang berlaku dalam syariat Nabi Musa. Bila diperlihatkan keringanan hukum dalam hal ini dibandingkan dengan yang berlaku sebelumnya, lebih baik disebut nas. Meskipun demikian, dalam arti luas pula disebut ruksah. Sekian kaidah-kaidah tersebut yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.